Angin pagi di Surabaya berhembus pelan, membawa aroma laut yang biasanya menenangkan. Namun hari itu berbeda. Udara terasa berat, seakan kota ini tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nama Soekarno dan Muhammad Hatta kini dikenal sebagai pemimpin bangsa yang baru lahir. Namun di Surabaya, kemerdekaan belum terasa sepenuhnya. Orang-orang masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian di sudut-sudut kota. Para pemuda berkumpul, mereka berbicara dengan suara pelan, namun penuh semangat. Mata mereka menyala bukan karena marah semata, tapi karena harapan yang baru saja lahir. Kalau kita sudah merdeka, kenapa masih ada tentara asing di sini? Pertanyaan itu terus berulang. Tak lama kemudian, kapal-kapal sekutu mulai berdatangan di pelabuhan Tanjung Perak. Mereka datang dengan alasan melucuti tentara Jepang. Tapi rakyat tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Belanda ikut datang, membonceng kekuatan sekutu. Mereka ingin kembali. Dan itu tidak bisa diterima. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Di jalanan, bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Setiap kain merah putih bukan hanya simbol, tapi pernyataan. Ini tanah kami. Namun suatu hari, sebuah kejadian memicu amarah besar. Di sebuah gedung megah bernama Hotel Yamato, sebuah bendera Belanda dikibarkan tinggi. Warna merah, putih, dan biru berkibar di langit Surabaya. Bagi sebagian orang, mungkin itu hal biasa. Tapi bagi rakyat Surabaya, itu penghinaan. Sekelompok pemuda tidak tinggal diam. Mereka masuk ke dalam hotel, suasana tegang. Negosiasi sempat terjadi, tapi emosi sudah terlalu tinggi. Akhirnya, seseorang memanjat ke atas. Dengan tangan gemetar namun penuh keberanian, mereka merobek bagian biru dari bendera itu. Yang tersisa hanya merah dan putih. Sorak-sorai pecah. Itu bukan sekadar aksi nekat. Itu adalah pesan keras, Surabaya bukan milik penjajah lagi. Sejak saat itu, situasi berubah drastis. Bentrokan mulai terjadi di berbagai tempat. Senjata mulai diangkat. Rakyat yang sebelumnya hanya penonton, kini ikut turun tangan. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang suaranya mampu menembus ketakutan, namanya Bung Tomo. Melalui radio, suaranya menggema ke seluruh penjuru kota. Ia tidak berbicara dengan lembut. Ia tidak mencoba menenangkan. Ia justru membakar semangat. Lebih baik kita hancur lebur daripada dijajah kembali. Kata-katanya seperti api yang menyambar bensin orang-orang yang tadinya ragu. Kini berdiri, para pemuda mengambil bambu runcing. Para pria tua ikut mengangkat senjata. Bahkan anak-anak membantu sebisanya mengantar pesan. Membawa logistik, Surabaya berubah. Bukan lagi sekadar kota, tapi medan perlawanan. Namun badai besar belum datang. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, sebuah insiden besar terjadi. Seorang jenderal Inggris, A.W.S. Molleby, tewas dalam situasi yang kacau. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana persisnya itu terjadi. Namun satu hal pasti, kematian itu menjadi alasan bagi Inggris untuk bertindak lebih keras, dan mereka tidak akan datang dengan negosiasi lagi. Beberapa hari setelahnya, sebuah ultimatum disebarkan ke seluruh Surabaya. Isinya jelas dan dingin. Rakyat diminta menyerahkan senjata dan menyerah tanpa syarat. Jika tidak, kota ini akan dihancurkan. Suasana menjadi sunyi untuk sesaat. Surabaya seperti menahan napas, namun di balik keheningan itu ada sesuatu yang tumbuh. Bukan rasa takut, tapi tekad. Di malam yang gelap, suara radio kembali terdengar. Itu suara yang sama, suara yang kini sudah dikenal semua orang. Bung Tomo kembali berbicara, namun kali ini suaranya lebih keras, lebih dalam, lebih penuh emosi. Ia tidak hanya berbicara tentang perang, ia berbicara tentang harga diri, tentang tanah air, tentang masa depan. Dan ketika ia selesai, tidak ada lagi keraguan.
Surabaya telah memilih. Mereka tidak akan menyerah. Malam di Surabaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup, jalanan sepi. Namun di dalam Rumirama kecil, diskusi berlangsung panas. Rakyat tahu, keputusan besar harus diambil. Ultimatum dari Inggris bukan ancaman kosong. Mereka memiliki senjata modern, tank, pesawat, tentara terlatih. Sementara rakyat Surabaya hanya punya keberanian. Di sudut kota, para pejuang berkumpul. Wajah-wajah lelah, tapi mata mereka tetap tajam. Kalau kita menyerah, selesai semuanya. Tidak ada yang menjawab, karena semua sudah tahu jawabannya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat suara pertama itu terdengar. 2 ledakan besar mengguncang Surabaya. Serangan dimulai. Pesawat-pesawat tempur melintas di langit. Bom dijatuhkan tanpa henti. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi matahari. Tang-tang bergerak masuk ke kota. Tentara Inggris menyerbu dari berbagai arah. Namun mereka tidak menghadapi tentara biasa. Mereka menghadapi rakyat. Di gang sempit, seorang pemuda berdiri dengan bambu runcing di tangannya. Tangannya gemetar, namun kakinya tidak mundur. Di belakangnya, ibu-ibu menyiapkan makanan. Anak-anak membawa pesan. Semua punya peran. Ketika tang mendekat, pemuda itu berlari, teriakan merdeka menggema di udara. Hari itu, Surabaya berubah jadi lautan keberanian. Di tengah dentuman bom dan peluru, satu hal tetap terdengar jelas: radio. Dan dari radio itu, suara Bung Tomo menggema, "Jangan pernah menyerah." Suaranya bukan sekadar kata-kata. Itu adalah harapan. Orang-orang yang hampir putus asa, kembali bangkit, yang terluka tetap bertahan, yang takut memilih melawan. Setiap sudut Surabaya berubah. Rumah jadi benteng, jalan jadi garis depan, gedung jadi tempat pertahanan. Pertempuran tidak lagi teratur. Ini bukan perang biasa. Ini perang rakyat. Tidak ada strategi rumit. Tidak ada formasi militer sempurna. Yang ada hanya satu, tekad untuk tidak dijajah lagi. Hari demi hari berlalu, korban mulai berjatuhan, banyak yang gugur, banyak yang terluka. Tangisan terdengar di mana-mana, namun anehnya tidak ada yang benar-benar berhenti. Setiap orang yang jatuh digantikan oleh yang lain, seolah-olah Surabaya tidak pernah kehabisan pejuang. Inggris mulai menyadari sesuatu. Mereka mungkin unggul dalam senjata, tapi mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan dengan bom. Semangat, namun tetap saja, kekuatan tidak seimbang. Perlahan, posisi rakyat mulai terdesak. Wilayah demi wilayah jatuh, api terlihat di mana-mana. Bangunan runtuh, jalan hancur. Kota berubah jadi puing. Surabaya hampir tidak dikenali lagi. Namun di tengah kehancuran itu, bendera merah putih tetap berkibar. Itu bukan sekadar kain. Itu adalah simbol bahwa perjuangan belum selesai. Di tengah perang, ada momen-momen kecil yang memberi harapan. Seorang ibu yang tetap memasak untuk pejuang. Seorang anak yang berani mengantar pesan. Seorang pemuda yang menolong temannya yang terluka. Hal-hal kecil, tapi berarti besar. Karena perang ini bukan hanya tentang senjata. Ini tentang kemanusiaan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu bertempur, rakyat Surabaya mulai mundur. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka tahu perjuangan harus terus hidup. Kota boleh hancur, tapi semangat tidak boleh mati. Berita tentang Surabaya menyebar ke seluruh dunia. Negara lain mulai memperhatikan. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah bangsa muda berani melawan kekuatan besar, dan dari situlah Indonesia mulai diakui. Surabaya mungkin kalah secara militer, namun mereka menang dalam arti yang lebih besar. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah. Itu diperjuangkan dengan darah, dengan air mata, dengan keberanian.
Sejak saat itu, tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan, bukan hanya untuk mengenang yang gugur, tapi untuk mengingat bahwa kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Hari ini, kita hidup di Indonesia yang merdeka, tanpa suara bom, tanpa rasa takut akan penjajah. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar menghargai perjuangan mereka? Karena dulu, di kota bernama Surabaya, ada orang-orang biasa yang memilih menjadi luar biasa. Kalau kamu bangga jadi bagian dari Indonesia, klik subscribe sekarang.